diatur di dalam pasal 54 dan pasal 55 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, artinya di dalam setiap pemeriksaan penyidikan itu, dalam tingkatan pemeriksaan itu, seorang tersangka itu berhak untuk didampingi. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di dalam channel kesayangan Anda, channel Busri PD27. Hari ini kita tetap akan membahas tentang ketentuan-ketentuan atau hak-hak seorang tersangka di dalam proses penyidikan pidana. Nah, kali ini saya masih memegang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya nanti akan kita ulas secara singkat, secara garis besarnya tentang hak-hak seorang tersangka selama proses penyidikan di kepolisian atau di tingkat penyidikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita panjatkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita selama ini, terutama sekali nikmat iman, Islam dan kesempatan, sehingga kita bisa berjibaku, bisa berusaha di dalam kehidupan yang fana ini untuk memaksimalkan kesempatan yang ada pada kita. Selawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diizinkan atau kita memperoleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW atas izin Allah tentunya di akhirat kelak atau di yaumil mahsyar kelak. Nah, kembali di dalam tagar 10 menit mulai hukum, kita akan membahas sedikit atau 5 saja untuk pertemuan kali ini tentang hak-hak tersangka yang ada di dalam atau yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 81 tahun. Nah, kembali ke tagar 10 menit mulai hukum. Nah, 10 menit mulai hukum ini kita gunakan untuk semaksimal mungkin memberikan suatu gambaran umum atau gambaran secara garis besarnya tentang hak-hak tersangka selama proses penyidikan baik itu di tingkat kepolisian ataupun di tingkat kejaksaan, karena di dalam KUHP itu jaksa juga bisa bertindak sebagai seorang penyidik. Nah, tetapi kita tidak membahas tentang spesifik penyidikan kepolisian atau penyidikan pada tingkat kejaksaan. Nah, sekarang kita akan saya jelaskan secara umum tentang hak-hak seorang tersangka yang diatur di dalam KUHP sehingga sahabat-sahabat sekalian bisa mengetahui apa sih sebenarnya hak-hak tersangka, sehingga kita bisa memantau secara umum tentang proses penegakan hukum di negara Republik yang kita cintai ini. Nah, berpedoman kepada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ada banyak hak yang terhadap seorang tersangka yang diatur di dalam KUHP tersebut. Nah, bagi sahabat yang pernah berurusan dengan pihak kepolisian, itu mungkin dengan melakukan pemeriksaan atau pernah mengalami atau pernah memiliki pengalaman tentang pemeriksaan penyidikan di kepolisian. Nah, pertanyaan yang pertama dilontarkan oleh seorang penyidik kepada seorang yang diperiksanya pada saat itu adalah apakah saudara berada dalam keadaan sehat dan mengertikah saudara
diambil keterangannya pada saat ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara menghadapi persoalan atau pemeriksaan ini secara sendiri atau didampingi oleh seorang penasihat hukum? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah standar operasional atau SOP yang dilakukan oleh penyidik. Tetapi sangat jarang saya temui, bahkan saya belum pernah menemui seorang penyidik itu terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan itu membacakan kepada tersangka atau memberitahukan kepada seorang tersangka tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka yang dilindungi secara hukum di dalam KUHP. Nah, kali ini saya akan bahas atau saya akan paparkan secara garis besar atau secara umum, gambaran umumnya tentang hak-hak seorang tersangka yang diatur di dalam KUHP. Untuk pertemuan yang pertama ini kita bahas 5 saja. Yang pertama, hak untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum. Ini adalah hak tersangka untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum sesuai yang dikehendaki oleh tersangka dalam setiap penyidikan maupun dalam penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang. Nah, ini diatur di dalam pasal 54 dan pasal 55 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, artinya di dalam setiap pemeriksaan penyidikan itu, dalam tingkatan pemeriksaan itu, seorang tersangka itu berhak untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum berdasarkan yang dia kehendaki. Artinya dia boleh menunjuk sendiri, boleh meminta melalui seorang kepada penyidik yang memeriksanya tersebut maksudnya. Nah, ini adalah hak tersangka yang pertama yang diatur dalam pasal 54 dan pasal 55 KUHP. Yang kedua, hak tersangka adalah untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dapat dimengertinya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Nah, sesuai dengan pasal 51 butir A atau huruf A KUHP, seorang tersangka yang akan diperiksa di depan penyidik itu harus dijelaskan terlebih dahulu oleh si penyidik kepada tersangka tentang apa dia diperiksa. Apa kaitan pemeriksaan itu dengan sangkaan yang akan diberikan kepada dia. Itu harus diberikan atau harus dijelaskan kepada tersangka dalam bahasa yang bisa dimengerti olehnya. Kalau dia tidak bisa mengerti bahasa Indonesia, maka gunakan bahasa yang dia mengerti. Apakah dia bahasa daerah, bahasa asing, atau bahasa lainnya. Kalau penyidik tidak bisa menggunakan bahasa yang dia mengerti, mungkin penyidik harus menggunakan juru bahasa yang bisa paham dengan orang yang akan diperiksa atau tersangka yang akan diperiksa tersebut. Nah, itu diatur dalam pasal 51 butir A KUHP. Yang ketiga, hak tersangka adalah untuk memberikan keterangan secara bebas di hadapan penyidik. Artinya adalah, ini diatur dalam pasal 52 KUHP. Artinya, hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas di depan penyidik adalah tidak ada suatu intimidasi. Ya. Apakah bentuknya kekerasan secara verbal atau kekerasan secara langsung atau ancaman kekerasan tidak boleh diberikan kepada si tersangka. Tidak boleh tersangka itu di dalam proses penyidikannya dikerumuni oleh sebanyak-banyaknya anggota kepolisian misalnya yang ada di ruangan itu. Maka yang berhak melakukan tersangka, yang boleh melakukan pemeriksaan terhadap tersangka adalah penyidik yang sudah ditetapkan di dalam surat perintah penyidikan. Tidak boleh orang yang tidak berkepentingan terhadap proses penyidikan itu datang mengelilingi si tersangka yang sedang diperiksa. Maka itu harus dikatakan di dalam KUHP bahwa tersangka di dalam memberikan keterangan itu harus dalam keadaan bebas. Artinya dia tidak boleh diintimidasi, ditekan, atau ditakut-takuti, atau berbagai macam bentuk pemaksaan lain yang ada. Artinya si tersangka ini harus benar-benar bebas dalam memberikan keterangan. Yang keempat, hak tersangka ada pada pasal 53 KUHP. Ya.
Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hak tersangka setiap waktu untuk mendapatkan atau setiap waktu, setiap tingkat penyidikan untuk mendapatkan juru bahasa. Nah, ini yang dimaksud ketika seperti yang saya jelaskan pada poin 2 tadi, ketika si tersangka ini tidak mengerti dengan apa yang disangkakan kepadanya atau tidak mengerti dengan bahasa Indonesia, apakah dia hanya mengerti dan paham dengan bahasa daerah, bahasa asing atau bahasa apa yang dia paham, maka di dalam setiap tingkat penyidikan itu dia berhak untuk mendapatkan juru bahasa yang bisa memberikan pengertian kepadanya. Nah, ini diatur di dalam pasal 53 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kelima, hak tersangka untuk didampingi pengacara penasihat hukum pada tingkat pemeriksaan dengan cuma-cuma. Nah, dengan cuma-cuma tanpa membayar sebesar pun atau sebesar apapun, dia tidak boleh membayar ketika si tersangka ini diperiksa dalam kaitan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau pidana penjara selama 15 tahun atau lebih. Nah, ketika si tersangka ini tidak mampu untuk meng-hire atau membayar seorang penasihat hukum atau untuk menyediakan sendiri penasihat hukumnya, maka negara wajib memberikan bantuan hukum atau menyediakan seorang penasihat hukum yang dimintakan atau disediakan melalui pejabat penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Nah, ini diatur di dalam pasal 56 ayat 1 KUHP. Nah, ini silahkan nanti sobat-sobat sekalian, bagi yang ingin belajar hukum acara pidana, silahkan dibuka nanti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal-pasal yang saya bacakan tadi, mulai dari pasal 54, pasal 55, pasal 51 butir A KUHP, pasal 52, pasal 53, dan pasal 56. Oke, demikian untuk pembahasan hak-hak tersangka pada bagian pertama ini. Secara ringkas, semoga saja bisa menjadi suatu penambah pengetahuan bagi sobat-sobat sekalian dan bisa bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian, sehingga ketika ada teman, sobat, atau kerabat lain yang sedang diperiksa oleh pihak kepolisian bisa melihat, bisa mengingatkan untuk agar hak-hak seorang tersangka ini tidak terabaikan di dalam proses penegakan hukum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini ada manfaatnya. Silahkan cari perbandingan, kalau cari bahan bacaan bagi sobat-sobat sekalian sangat lebih bagus lagi, karena kita intinya adalah bagaimana dalam waktu sesingkat mungkin bisa belajar. Maka saya beri tagar 10 menit. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.